Anda menyaksikan Headline News. Hari ini Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan untuk staf sus ex-Mendikbud Nadiem Makarim dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Pemeriksaan tersebut akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Rona Marina, langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Rona. Bagaimana pemeriksaan terhadap staf sus ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim hari ini? Ya, selamat pagi Jason. Ya, baik, untuk pemeriksaan dari staf sus ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini memang dijadwalkan untuk Ibrahim Arif ini pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun saat ini Jason, waktu sudah menunjukkan pukul 9, kami juga belum melihat adanya kedatangan dari Ibrahim Arif itu sendiri maupun dari pihak kuasa hukumnya. Maka dari itu kami awak media juga masih menantikan kedatangan dari Ibrahim Arif tersebut. Namun meskipun kami juga belum mengetahui apa saja topik-topik yang akan ditanyakan kepada Ibrahim Arif, kemudian berapa lama ia diperiksa. Namun jika kita melihat dari kemarin pada Selasa ini dari staf sus ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang lain, yakni Fiona Handayani, sudah sempat diperiksa pada Selasa lalu. Yakni Fiona ini diperiksa selama 12 hingga 13 jam. Di sini Fiona juga ditanyai mengenai tupoksinya sebagai pendamping Nadiem Makarim saat itu, yakni dalam hal ranahnya sebagai staf khususnya. Di mana memang Fiona belum ditanyai terkait dengan hal-hal teknis, yakni seperti apa pengadaan dari dugaan adanya digitalisasi pendidikan tadi atau dugaan korupsi dari pengadaan Chromebook tadi. Nah, melihat dari pemeriksaan dari Fiona kemarin ini juga bisa menandakan ataupun bisa menjadi acuan bahwa Ibrahim Arif pada hari ini juga akan diperiksa dengan hal yang sama begitu. Karena jika kita melihat dari 3 staf sus Nadiem Makarim yang akan diperiksa ini memang secara berturut-turut. Dari mulai Selasa kemarin adalah Fiona Handayani, kemudian Rabu kemarin seharusnya ini adalah Juristan, namun ternyata di reschedule ataupun dijadwalkan ulang yakni pada Jumat besok, sedangkan untuk hari ini pada Kamis ini adalah untuk Ibrahim Arif itu sendiri. Dan memang ada dua kemungkinan Jason apabila nanti para saksi ataupun para staf sus ini yang saat ini diperiksa pertama kalinya itu nanti akan keluar, ini bisa saja masih sebagai saksi, namun bisa saja mereka keluar justru malah sebagai tersangka. Namun jika dilihat dari pemeriksaan Fiona Handayani kemarin ini terhadap Ibrahim Arif hari ini juga kemungkinan diperiksanya ini tidak hanya satu kali saja, karena memang Fiona Handayani juga dijadwalkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yakni bisa saja 2 hingga 3 kali pemeriksaan berikutnya. Dan jika melihat dari kasus ini pun juga dari pihak Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa awal mula pengusutan dari adanya pengadaan digitalisasi pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ini dikarenakan dugaan adanya persekongkolan jahat ataupun permufakatan jahat saat itu, dan salah satunya disinyalir bersumber dari Kemendikbudristek. Jason. Ya, Rona, lalu apakah ada informasi kemungkinan Kejagung akan memeriksa Nadiem Makarim hari ini? Ya, baik Jason, terkait dengan Kejaksaan Agung apakah akan memeriksa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, ini kami masih menantikan jadwal lebih lanjutnya begitu ya. Karena tadi kami juga sudah bertanya kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar, ini menyatakan bahwa akan menginformasikan lebih lanjut kepada awak media terkait kapan tepatnya akan memeriksa Nadiem Makarim. Namun yang jelas untuk pemeriksaan dari Nadiem Makarim itu bukan pada hari ini. Nah, meskipun demikian Jason, di samping itu pada Selasa lalu ini Nadiem Makarim sudah angkat bicara bahwa dirinya ini siap apabila Kejaksaan Agung akan memanggil dia nanti untuk diperiksa. Yang pertama kalinya tentu saja masih sebagai saksi begitu ya. Dan juga Nadiem mengatakan bahwa ia percaya kepada pihak penegak hukum bahwa akan memeriksa secara adil begitu. Karena dari pihak kuasa hukum Nadiem yakni Hotman Paris juga sudah menyatakan bahwa sebetulnya pada saat Nadiem Makarim masih saat itu menjadi Mendikbudristek, dirinya tidak pernah memberikan perintah maupun hal-hal khusus tertentu kepada para staf susnya ini untuk mengadakan digitalisasi pendidikan ataupun pengadaan Chromebook yang bisa diduga ataupun nantinya akan mengarah ke arah korupsi begitu ya, karena memang dana yang dikucurkan ini sekitar 9,9 triliun rupiah, dan dengan ini bisa dikatakan jumlah yang cukup fantastis begitu. Maka dari itu dari Hotman Paris juga menyatakan bahwa hingga saat ini pun juga Nadiem Makarim sudah tidak kontakan langsung ataupun sudah lost contact dengan 3 mantan staf susnya yang saat ini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dari Nadiem Makarim pun juga menyatakan bahwa pihaknya ini saat itu mengadakan ataupun mitigasi terkait dengan adanya laptop Chromebook ini dikarenakan saat itu merasa bahwa tahun COVID ya, mulai dari tahun 2019 ini Indonesia tidak hanya krisis kesehatan namun juga dinilai krisis pendidikan. Maka dari itu pengadaan dari Chromebook ini
akan mempermudah bagi para siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi untuk nantinya bisa belajar secara daring karena memang untuk kegiatan fisik ini sangat berkurang begitu ya. Dan dari Kemendikbudristek pun juga menyatakan sudah mengucurkan ataupun sudah memberikan sekitar 1,1 juta unit laptop ke seluruh wilayah Indonesia ataupun seluruh sekolah-sekolah di wilayah Indonesia, yakni ada sekitar 77 ribuan sekolah yang sudah diberikan laptop tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Maka dari itu kita sama-sama nantikan begitu Jason, nanti apakah dan juga kapan tepatnya Nadiem Makarim ini juga akan turut diperiksa. Apabila kami mendapatkan informasi lebih lanjut, nanti pastinya akan kami informasikan kepada Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.